bikin culture shock itu waktu itu ngelihat cewek-cewek tuh pada ngerokok dengan bebas di sini gitu, sedangkan saya di daerah mungkin sebagian ada yang ngerokok tapi nggak terang-terangan di pinggir jalan atau di tempat umum kayak gitu, sedangkan di sini semuanya pada ngerokok kayak gitu. Selain perilaku tersebut ada lagi ya? Yang paling kentara sih bahasa, kalau jenis pakaian sih enggak. Bahasa itu gimana? Ya kalau di sini kan kadang kalau ngomong kata-kata kasar hewan gitu-gitu tuh mungkin konteksnya ya biasa aja gitu, sedangkan saya waktu itu awal-awal ngerasa kayak kok kasar banget gitu, kok kayak ngebentak gitu, padahal itu tuh kayak ya udah wajar aja kalau di sini jadi percakapan sehari-hari kan. Budaya Jakarta sama budaya Makassar, dari segi kehidupan Makassar sama Jakarta tidak beda jauh ya. Makassar sebagai kota metropolitan dari Indonesia Timur, sedangkan Jakarta kota metropolitan dari Indonesia Barat dan secara keseluruhan ya. Nggak ada beda jauh, tapi ada beberapa kondisi yang membuat saya culture shock ketika berada di Jakarta. Pertama, di Jakarta itu orang-orangnya sangat cepat. Hal ini saya dibuktikan ketika saya naik transportasi umum, KRL, terus TJ dan sebagainya. Saya melihat bahwa di Jakarta itu orang-orang cepat lari dan sebagainya karena ada sesuatu yang mereka ingin dapatkan gitu, dan mereka nggak mau ketinggalan. Selain itu, di Jakarta yang membuat saya culture shock itu terkait cara berpakaian ya. Di Jakarta itu udah mulai terbuka dengan sebuah budaya yang datang dari barat, dari barat ya. Ya tapi bukan saya menyalahkan dari budayanya itu, karena memang setiap tempat punya norma, setiap daerah punya cerita, dan saya tidak menjudge bahwa itu adalah hal yang salah, tapi tergantung dari perspektif atau dari prinsip yang kita punya. Selain itu terkait bahasa di Jakarta bahasanya asik dibandingkan di kota asal. Ya di Makassar itu mereka berbicara dengan intonasi yang sangat tinggi, jadi ketika mereka ke Jakarta atau mungkin ke Pulau Jawa pasti udah kentara nih, berasal dari Indonesia Timur, khususnya di Makassar. Misal contoh ketika ada kata anu dan lain sebagainya itu ya, itu kan sebuah bahasa yang sangat banyak dipakai di Indonesia Timur, sedangkan kalau di Jakarta itu ya baru gitu, jadi udah kentara lah. Kalau bahasa iya, karena pada akhirnya kan tiap hari saya melakukan interaksi dengan teman-teman gitu, jadi ujung-ujungnya terbiasa dan saya juga ikut menggunakan kata-kata tersebut gitu. Kayak contohnya maaf nih, anjir, anjay gitu-gitu, pada akhirnya digunakan dalam kosakata sehari-hari. Kalau dari segi pakaian itu nggak sama sekali ya, karena saya laki-laki, mungkin ketika itu datang dari perempuan barangkali itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau dari segi bahasa itu sudah sangat mempengaruhi dari berbagai interaksi saya dengan berbagai teman-teman yang ada di Jakarta, dan alhamdulillah itu sangat cocok kalau kita pergunakan untuk menjadi sebuah public speaker dan sebagainya, karena ya bahasa Jakarta itu kan bahasa yang sangat familiar gitu dan sangat diketahui dari masyarakat yang ada di Sabang sampai di Merauke. Jadi ketika kita ingin menjadi tampil di depan umum, maka kita perlu untuk belajar bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami, dan itulah yang sangat mempengaruhi dan sudah didapatkan selama di Jakarta, walaupun belum terlalu lancar, step by step. Kesimpulannya adalah dari manapun asal kita, dimanapun kita, mau sekuat apapun pengaruh yang ada di sekitar kita, kalaupun kita punya prinsip dan nilai dan kita masih bisa memegang itu, insya Allah ya kita nggak akan tetap ke bawah arus gitu, selagi kita yakin kalau nilai-nilai yang kita anut itu baik. Banyak orang yang dari segi lingkungannya, dari segi pergaulannya itu sudah bagus, di Jakarta juga bagus, tapi ketika dikaitkan dengan sebuah proses untuk ke depan terkait visi misi, tujuan hidup dan sebagainya, saya rasa di Jakarta banyak orang-orang inovatif
Dan ini misal contoh ya, di Makassar itu ketika kita ingin mendirikan sebuah komunitas 1 atau 2 3 itu sudah dikatakan wow gitu loh. Tapi ketika itu dikaitkan dan hidup di Jakarta itu selain sesuatu yang sudah banyak gitu loh orang mendirikannya. Jadi itu yang sebuah privilege saya sebagai mahasiswa pertukaran, dan harus terus belajar dari hal-hal seperti ini, karena budaya-budaya seperti ini perlu untuk kemudian saya hidupkan dan saya terapkan ketika saya berada di kota asal. Walaupun ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa ketika kita ingin pergi ke sebuah kota jauh dari kampung halaman kita, pelajari banyak hal, pelajari sebuah budaya yang selalu menjadi pembicaraan di lingkungan masyarakat. Tapi ketika kita pulang di kota asal, ambil dari sisi positifnya, ambil dari sisi negatifnya, dan itu terapkan. Dan ketika itu positif, terapkanlah di kota asal kita. Itulah sebuah privilege dan indahnya sebuah negara yang kaya akan budayanya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu adalah kita, Ika itu adalah Indonesia. Itu saja.